Dikisahkan musim haji dengan jumlah sekian ratus ribu. Ada seorang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah. Hanya hitungan jari yang diterima oleh Allah. Apa penyebabnya? Tidak ada persiapan kolbunya. Fisiknya sehat. Persiapan bekalnya banyak. Tapi kolbunya nggak dipersiapkan. Nggak dibersihkan. Sehingga nggak pantas dan layak jadi tamunya Allah. Sementara Allah melihat isian kolbu kita. Jadi bersihkan yang kedua dari penyakit hati. Apa penyakit itu? Di antaranya ria. Kalau saya umroh nanti orang lain pasti hormat kepada saya. Nah, itu terkena penyakit ria. Bukan lillah karena Allah. Makanya dalam 2 ayat Allah berfirman mengingatkan lillah. Walillahi ala nas, karena Allah lah. Nah ini, ikhlaskanlah wajib kepada manusia mengunjungi Baitullah. Ayat yang kedua, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh lillah juga karena Allah. Memang kalau ibadah haji dan umroh itu ibarat itu bergengsi. Ini yang membuat tergeser keikhlasan. Bahaya sekali. Kalau tahajud bergengsi apa enggak? Di hadapan manusia, tahajud bergengsi apa enggak? Enggak bergengsi. Tapi kalau haji dan umroh itu bergengsi. Makanya hati-hati penyakit ria. Bukan enggak boleh kita tahu berangkat umroh. Takut ria, udah aja jangan ngundang-ngundang tetangga. Enggak usah ngasih tahu. Bukan begitu. Ria itu di hati. Ikhlas itu di hati. Kita undang saudara kita, minta doanya. Minta kesalahan kita minta diampuni. Beri kabar tetangga kita, saudara kita, kita akan menuju Baitullah jadi tamu Allah. Minta doanya dan minta diampuni, dibebaskan dosa dan kesalahannya itu. Maka oleh sebab itu, lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memenuhi panggilan Allah. Makanya kalimahnya diperbanyak nanti di sana, sudah di mikot, sudah kain ihram, labbaik Allahumma labbaik. Artinya ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada panggilan yang lain, hanya panggilanmu. Jadi mantapkan kolbu kita, bersihkan kolbu kita, ikhlaskan kolbu kita, semata-mata ini memenuhi panggilanmu ya Allah. Kolbu itu seperti, nah ini kita persiapkan. Ada penyakit ujub, ya bangga diri. Ada penyakit takabur, penyakit sombong, tuh bahaya itu. Buruk sangka, itu penyakit-penyakit yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Dan gak pantas, gak layak jadi tamu Allah kalau kolbunya penuh dengan penyakit-penyakit hati. Ya, bersihkan yang 10 ya dari kolbu kita. Jadi kosongkan kolbu kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya tadi. Ada hasad. Apa hasad itu? Iri, dengki, karohiyah, ma'an amallahu alal ghair, benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ya, tetangga beli parabola, dia beli paramek, pusing. Tetangganya beli rumah baru, pusing. Itu terkena penyakit hasad, iri, dengki kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Sama dengan benci kepada Allah yang memberinya. Sebelum kita lahir di dunia, dalam kandungan ibu ditetapkan 4 hal, salah satunya rizki kita. Jadi rizki itu sudah ditakar oleh Allah. Nggak bakalan ketuker. Kalau sudah ditakar tidak akan ketuker. Kenapa kita benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain? Itu sudah haknya. Tidak akan ketuker satu sama yang lain. Dan Allah lah yakini sebagai sang pemberi rizki. Nah ini supaya tenang kolbu kita. Orang lain dapat rizki, kita harus ikut bahagia. Doakan. Sebab kolbu itu bisa bersih, kotor lagi. Bersih, kotor lagi. Udah baik sangka, buruk sangka lagi. Udah gak ada hasadnya, datang lagi hasadnya. Sudah riaknya bersih, datang lagi. Di sholat ini gak ada riaknya, sholat yang lain ada riaknya. Seperti itu kolbu kita. Maka jangan jadikan kolbu kita seperti tong sampah, tempat kotor-kotoran. Penyakit-penyakit yang kotor-kotor jangan ada dalam kolbu kita. Kalau bening itu nikmat, hidup itu tenang. Kolbu kita akan merasa hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mampuhkan dan layakkan kolbu kita jadi tamu. Terhormat nggak jadi tamu? Terhormat. Akan dijamu oleh Allah. Maka pantaskan dan layakkan kolbu kita menjadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang mengunjungi Baitullah, hakikatnya adalah datang kepada pemilik Baitullah. Jadi fisiknya kita ke Baitullah, hakikatnya kepada pemilik Baitullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, kita tuh harus punya amalan, punya agenda,
punya rutinitas, wadifah, kewajiban setiap hari. Namanya para ulama menyebutkan wirid. Wirid itu makanan rohani. Makanan jasmani banyak apa enggak? Yang pokoknya aja sehari berapa kali? 3 kali. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Itu yang pokok, belum yang camilan. Nah, begitu juga kolbu kita membutuhkan nutrisi makanan. Sholat 5 waktu, wirid dan zikir, baca Quran, itu apa? Makanan kolbu kita. Yang fardu ibarat makan yang pokok. Tambahkan yang sunnah-sunnahnya. Baca Quran, baca istighfar, baca la ilaha illallah. Itu adalah nutrisi makanan bagi kolbu kita. Jadi perhatikan kolbu kita. Jadi jangan sampai kita hanya memperhatikan apa? Jasmani saja. Kita ini manusia memiliki 2 elemen, jasmani dan rohani. Ingat, kolbu kita butuh perawatan, kolbu kita butuh nutrisi seperti jasmani kita. Maka perhatikan kolbu kita ini. Jangan sampai kita nggak ada perhatian terhadap kolbu kita. Jalan gitu yang diperhatikan jasmani aja, makanannya, perawatannya, kesehatannya, jasmani kita terus kita perhatikan. Ada cek lab ya. Ini kan kalau tubuh kita ini sehat, belum tentu darahnya dicek sehat. Ada cek lab segala macam. Ketahuan, ini kolesterolnya tinggi nih Pak Haji. Nah, cara mengetahui penyakit-penyakit hati itu ada di majelis ilmu, majelis di zikir. Jadi kita tahu kondisi kolbu kita tuh seperti apa kekurangan-kekurangan kita. Seperti kita mengetahui kondisi jasmani kita. Ini kolesterolnya sudah tinggi, gulanya sudah tinggi, asam uratnya sudah tinggi gitu. Jadi kita pun harus tahu kondisi ahwal dari kolbu kita masing-masing. Saya tuh rentannya di buruk sangka. Lihat ibu-ibu, lihat saudaranya pakai gelang seperti pelek beca. Itu sudah kotor hatinya. Melihat orang lain begitu kotor hati kita. Buruk sangka, buruk sangka, buruk sangka aja. Berarti kelemahan saya, cek lab kolbunya di buruk sangka. Ada yang dihasad, ada yang diria, ada yang dicinta dunia. Nah, kita harus mengetahui benar-benar di mana titik-titik kekurangan-kekurangan kolbu kita. Nah, maka istiqomalah ngaji, istiqomalah duduk di majelis zikir supaya kita tahu dan bagaimana pencegahannya. Dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib manusia menuju Baitullah bagi orang yang mampu. Mampu dalam ilmu tasawuf itu kolbunya layak dan berjumpa dengan Allah. Bertamu kepada Allah. Jadi istita'ah dalam ilmu tasawuf, mampu dalam ilmu tasawuf tidak seperti fikih. Fikih itu mampunya punya bekalnya, ada kendaraan pesawatnya. Tapi mampu dalam ilmu tasawuf, kolbunya pantas dan layak berjumpa ilaihi, bisa berjumpa dengan Allah, bisa usul tersambung dengan Allah, pantas menjadi tamu Allah, kehormatan ya, menjadi tamu Allah itu kehormatan dari Allah, sehingga ibadah haji, ibadah umroh kita menjadi mabrurah. Amin ya rabbal. Nah, itu saja yang bisa disampaikan khusus bahwa dalam kesempatan manasik ini kaitan umroh dari aspek batinnya, dari aspek kolbu kita. Maka ilmu tasawuflah yang membimbing kolbu kita. Mudah-mudahan kita dipantaskan dan dilayakan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kehormatan dan ibadah umroh kita mabrurah, makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.